Dari banyaknya diskusi, awalnya muncul beberapa destinasi, tapi karena rumitnya koordinasi, akhirnya kita pilih tempat ini. Janglangas. Iya, sebuah tempat yang mungkin masih asing di telinga. Ya nggak apa-apa, toh bareng teman-teman tercinta. Tapi cinta sebagai teman loh ya. Perjalanan kali ini, saya ditemani 3 Sri Kandi dan 1 remaja cupu bernama Randy. Ngomong-ngomong soal Randy, terdengar sebuah nama yang trendy. Tapi, kita lihat sekuat apa dia nanti. Maklum, baru pertama kali mendaki. Randy, Pak. Dan ngomong-ngomong soal Sri Kandi, jangan pandang mereka sebagai wanita biasa ya. Nyatanya dengan beban di pundak, mereka tetap kuat sampai puncak. Untuk mendaki ke Janglangas, kita bisa melalui base camp Penjalin Mas yang terletak di Desa Tundagan, Kecamatan Watu Kumpul, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Di tim ini, ada satu wanita yang baru pertama mendaki. Namanya Dika Ivana. Coba kita dengar komentarnya. Tapi sih lumayan. Lumayan Tapi ya? gue penasaran banget kalau sampai atas tuh kayak gimana. Jadi tetap ya stay tune di. Tapi puncak itu bonus loh ya. Yes. Sebelum kita naik, gue bilang, Take a photo. pokoknya kita turunkan ekspektasi. Yap. Kabutnya gila. Kasian sekali dua orang ini. Janglangas memiliki ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Ya sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Sebab itu saya memberanikan diri, mendaki bareng 1 laki-laki dan 3 Sri Kandi. Karena saya yang dituakan dalam tim ini, saya memilih paling belakang sendiri. Selain sebagai sweeper, yang tugasnya memastikan tidak ada yang terpisah dari rombongan, perlu diketahui, paling belakang itu enak, sepi. Ya, terkadang sembari merenungkan hidup ini, kenapa ya? Saya masih jomblo sampai saat ini. Tiba-tiba Inai bilang, kita kesasar. Kacau, bikin nyasar. Inai diberitahu oleh penduduk setempat yang sedang mencari rumput untuk pakan ternak. Jika jalur pendakian bukan ke sini arahnya, alhasil kita harus muter arah. Sebagai informasi, jalur pendakian di gunung ini memang tidak sebegitu jelas seperti gunung lainnya. Tanda seperti tali, bendera, atau penanda lainnya yang biasa saya temukan ketika mendaki di gunung lain, di sini masih belum ada. Jalurnya masih samar-samar dengan jalur penduduk setempat menuju perkebunan. Gunung ini memang baru populer sekitar 4 bulan yang lalu. Terekam dalam video amatir ini, ternyata kami dapat kejutan. Kompor yang kami bawa, gak ada satupun yang bisa digunakan. Ayolah, saya belum siap jadi vegetarian. Ini kenapa pemantik apinya rusak semua? Kacaunya lagi, gak ada satupun di antara kami yang membawa korek. Tapi, setelah isi kepalaku dikorek-korek, akhirnya aku menemukan cara untuk menyalakan kompor ini. Syukurlah. Akhirnya perut bisa diisi. Perut sudah kenyang. Mari lanjut jalan lagi. Kali ini, trek mulai terjal. Jadi kami harus hati-hati. Tapi, ngomong-ngomong, ini kenapa pengambilan videonya jadi begini? Bukan pemandangan alam, tapi apa ini? Aduh, sungguh saya geli. Ini bisa diganti nggak sih? Sedang asik berjalan, tiba-tiba Inai sedikit berteriak. Ya ampun, kami nyasar lagi. Ini kedua kalinya kita nyasar. Tuh lihat tuh, yang paling semangat ada di depan.
Kesialan ini sudah berakhir di tempat kita masak tadi. Sama seperti di awal, ketemu penduduk setempat yang sedang mencari pakan, dan kita diinfokan kalau kita salah jalan. Muter lagi deh. Jam menunjukkan sudah pukul 4 sore. Dan kita belum sampai di area buka tenda atau base camp area. Jalur semakin naik, makin menguras tenaga tentunya. Dan Fitri yang punya anemia jadi semakin sering terjeda jalannya. Tapi aku salut dengan kegigihannya. Yah, kabut mulai turun, pandangan mulai terbatas. Randy si remaja cupu mulai kelelahan. Dia sempat bilang kalau dia kapok untuk lagi melakukan pendakian. Cuma sayangnya tidak terekam dalam video ini. Aku nggak tahu kanak ikan. Masa apa? Iya. Aku nggak tahu kanak ikan. Apaan sih? Gue nggak paham. Sama aku juga nggak. Bagiku, melihat hamparan hutan dengan taburan awan adalah anugerah dan desain yang luar biasa dari Tuhan. Dari cara seperti ini, aku biasanya tadabur diri bahwa aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya sebutir embun di lingkungan nuansa semesta. Lalu bagaimana aku bisa jumawa jika nyatanya aku kecil di hadapannya?